Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3D Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang beranggotakan Pratama Ibram Gara, Ahmad Rofi Munandar, Fadila Fausta, Muhammad Haryan Fadil, dan saya sendiri Intan Fanila Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UI design dan prototype untuk studi kasus yang kami angkat, yaitu pengembangan sistem informasi pelayanan penduduk berbasis website. Di sini kami menggunakan Figma, di mana untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rofi. Kepada Rofi, disilahkan. Baik, terima kasih Intan. Mungkin saya akan menjelaskan fitur-fitur yang digunakan dalam perancangan UI ini. Uh, Pertama, fitur yang digunakan adanya header. Header ini berisi title yang dapat dilihat yaitu pada pelayanan penduduk dan login pengguna. Uh, Selanjutnya ada visual berupa image yaitu gambar dari user ini. Selanjutnya ada berupa primary button yang ditandai di sini pada layar yaitu login sebagai masyarakat dan login sebagai kepengurusan. Next untuk tampilan UI selanjutnya. Nah, pada tampilan selanjutnya ini dapat dilihat untuk di atas masih menggunakan header yaitu dengan title pelayanan penduduk, login pengguna dan kriteria penjelasan di bawahnya. Lalu adanya input field di mana user bisa mengisikan data-datanya di sini. Dan adanya button link text pada uh, ba- pada button link text ini dapat dilihat di tulisan buat akun. Dan selanjutnya ada primary button untuk tombol next. Next, Intan. Dan pada tampilan ini mungkin hampir sama dari fitur-fitur sebelumnya, tetap menggunakan header, kemudian input field pada nama, username, password, konfirmasi password dan email, lalu adanya primary button pada buat akun dan kembali. Uh, Mungkin itu saja untuk tools-tools yang digunakan dalam perancangan UI ini. Selanjutnya penjelasan prototype dari berbagai aktor yang akan dijelaskan oleh Intan. Pada Intan diserahkan. Ya, selanjutnya kita akan membuat prototype. Di sini kita akan present prototype. Nah, di sini dapat terlihat pada tampilan awal, itu terdapat dua pilihan, yaitu login sebagai masyarakat dan login sebagai kepengurusan. Di sini kita akan mencoba login sebagai masyarakat. Lalu ketika kita sudah memiliki akun, kita dapat langsung menginputkan username serta password dan klik next. Dan apabila kita masih belum memiliki akun, kita dapat klik buat akun. Lalu akan muncul tampilan seperti yang dapat dilihat di layar. Di sini kita akan melakukan penginputan nama, username, password, konfirmasi password, dan juga email. Lalu klik buat akun, maka akan kembali ke tampilan awal login, di mana kita harus menginputkan kembali username dan password. Lalu klik next. Nah, setelah itu akan muncul tampilan utama, di mana untuk user masyarakat terdiri dari 4 pilihan, yaitu pengisian data kependudukan, pengajuan surat, laporan keluhan, dan riwayat pengajuan surat. Di sini kita akan coba mengisi pengisian data kependudukan. Nah, di sini kita akan menginputkan nama, nomor kakak, NIK, jenis kelamin, agama, status kependudukan, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan. Lalu klik berikutnya, dan dilanjutkan dengan data pekerjaan, nama ayah, nama ibu, RT, RW, golongan darah, dan juga email. Lalu klik selesai. Maka akan muncul tampilan apakah ingin kembali ke halaman utama atau tidak. Maka kita klik iya, maka kita akan kembali ke tampilan utama. Selanjutnya kita melakukan pengajuan surat. Dengan mengklik pengajuan surat, maka akan muncul tampilan pengajuan surat dan kita di sini akan menginputkan kembali nama, nomor kakak, NIK, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis surat, serta informasi tambahan lainnya. Lalu klik selesai, dan klik iya. Lalu kita akan kembali ke tampilan utama dan memilih laporan keluhan. Nah, di sini kita dapat menginputkan nama dan email, serta keluhan terhadap pengembangan sistem informasi ini. Lalu klik selesai. Lalu klik kembali ke halaman utama. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan
tampilan utama dan klik riwayat pengajuan surat. Di sini kita dapat melihat riwayat pengajuan surat, di mana pada tanggal 8 April 2023, masyarakat melakukan pengajuan surat keterangan domisili dengan status surat yaitu selesai diproses. Lalu pada tanggal 22 April, dilakukan pengajuan surat keterangan tidak mampu dengan status surat yaitu sedang diproses. Dan apabila kita ingin melihat seluruh surat yang telah diajukan, kita dapat mengklik bagian semua. Lalu kita klik selesai. Dan apabila masyarakat telah selesai menggunakan website, dapat menekan tombol logout. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadil. Baiklah, selanjutnya kita akan mengakses web sebagai sekretaris. Pada halaman login, terdapat dua pilihan, yaitu login sebagai masyarakat dan login sebagai kepengurusan. Karena kita login sebagai sekretaris, maka kita akan memilih login sebagai kepengurusan. Jika setelah menekan login sebagai kepengurusan, terdapat tiga pilihan, yaitu login sebagai admin, login sebagai RT atau RW, dan login sebagai sekretaris. Karena kita login sebagai sekretaris, maka kita memilih login sebagai sekretaris. Baiklah, maka kita akan setelah login sebagai sekretaris, kita akan menginputkan username dan password sebagai sekretaris. Jika telah menginputkan, maka kita akan mengklik next. Setelah login, maka kita akan ke halaman utama. Pada halaman utama akan ditampilkan dua pilihan, yaitu pilihan persetujuan surat dan pilihan penyerahan surat. Maka hal yang pertama dilakukan itu persetujuan surat. Pada halaman persetujuan surat, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Itu data pengajuan surat. Kita di halaman ini dapat melihat daftar surat yang diajukan oleh masyarakat. Jika ingin melihat surat yang diajukan, maka kita akan mengklik lihat. Maka akan ditampilkan surat keterangan yang sudah diisi oleh masyarakat. Maka sekretaris dapat memilih dua pilihan, yaitu menerima dan menolak surat tersebut. Jika menerima, sekretaris akan maka surat yang sudah diajukan masyarakat itu sudah diterima. Begitu juga selanjutnya. Jika telah selesai untuk menerima pengajuan surat, maka sekretaris melanjutkan klik selesai. Setelah itu akan muncul tampilan apakah Anda ingin kembali ke halaman utama, maka sekretaris akan mengklik ya, kemudian kembali ke halaman utama dan memilih langkah selanjutnya yaitu penyerahan surat. Pada penyerahan surat akan ditampilkan daftar-daftar penyerahan surat seperti surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha. Jika sudah, sekretaris akan mengirimkan surat tersebut, tekan kirim, dan selanjutnya akan terhubung langsung kepada email. Masyarakat mengirim surat yang telah diterima tersebut melalui email kepada sekretaris mengirimkan surat tersebut melalui email kepada masyarakat. Tekan send pada email dan ditampilkan surat yang telah diterima tadi berhasil dikirim kepada masyarakat. Next. Begitu juga selanjutnya, itu penyerahan surat pengajuan dikirim melalui email. Jika sudah selesai, maka sekretaris akan mengklik tombol selesai. Setelah mengklik tombol selesai, akan muncul halaman apakah Anda ingin kembali ke halaman utama. Jika iya, tekan iya. Jika tidak, tekan. Kita akan kembali ke halaman utama kembali. Jika sudah menyelesaikan kedua kegiatan tersebut, sekretaris dapat melakukan logout dan kembali ke halaman login. Baiklah, penjelasan login sebagai sekretaris selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penggunaan website oleh admin. Pada awalnya, admin akan diberikan tampilan apakah login sebagai masyarakat dan login sebagai kepengurusan. Admin dapat memilih login sebagai kepengurusan. Setelah itu, admin akan diberikan pilihan apakah login sebagai admin, RT atau RW, dan sekretaris. Sehingga di sini kita akan memilih login sebagai admin. Setelah memilih login sebagai admin, user akan diberikan
sebuah input mengenai username dan password, di mana kedua-dua ini harus diisi agar bisa lanjut ke halaman berikutnya. Setelah mengisi username dan passwordnya, admin dapat melanjutkan ke halaman utama. Pada halaman utama, admin akan diberikan opsi apakah ingin melihat data masyarakat atau melihat pengajuan surat. Jika ingin melihat data masyarakat, admin dapat mengklik data masyarakat. Setelah mengklik data masyarakat, admin akan dapat melihat list data penduduk yang sudah melakukan registrasi. Mana di sini akan tersedia nama, nomor KK, nik, jenis kelamin, dan alamat. Untuk melihat kelengkapan dari biodata dari masyarakat tersebut, admin dapat mengklik salah satu nama yang ada pada list. Setelah mengklik salah satu nama dari masyarakat tersebut, admin akan melihat biodata masyarakat yang sudah mengisi, yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, dan lainnya. Jika admin ingin melakukan pengeditan, maka admin dapat mengklik fitur edit pada bagian kiri bawah, di mana dari fitur ini admin dapat melakukan perubahan pada data masyarakat tersebut. Dan jika admin ingin melakukan hapus pada data masyarakat tersebut, admin dapat mengklik fitur delete pada bagian kanan atas. Dan setelah melakukan proses pengeditan, admin dapat melakukan atau mengklik tombol simpan. Begitu juga untuk nama-nama yang lainnya, apakah dilakukan pengeditan atau tidak. Jika tidak ada lagi yang akan dilakukan, maka admin dapat mengklik simpan pada tombol simpan. Selanjutnya, admin juga dapat melihat pengajuan surat dengan mengklik tombol pengajuan surat. Setelah mengklik tombol pengajuan surat, akan diberikan tampilan list pengajuan surat, di mana pada list ini akan disediakan nama, nomor KK, nik, jenis surat, dan status surat untuk tiap-tiap penduduk atau masyarakat yang sudah melakukan pengajuan surat. Di mana pada bagian ini, admin dapat melihat status surat setiap masyarakat yang melakukan pengajuan, apakah sedang diproses ataukah sudah disetujui. Jika setelah selesai, admin dapat mengklik arsipkan. Jika tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh admin dapat melakukan logout, di mana akan kembali ke tampilan login seperti semula. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai RT atau RW oleh Fadila Hausta. Baiklah, selanjutnya untuk istirahat RW, maka di sini hal yang pertama dilakukan adalah login sebagai kepengurusan. Setelah login sebagai kepengurusan, dilanjutkan dengan login sebagai RT dan RW. Setelah itu akan muncul halaman login RT RW, yaitu kita diharuskan masukkan username dan password. Lalu klik next. Setelah itu akan muncul halaman utama yang berisikan dua menu, yaitu verifikasi surat dan penandatanganan surat. Yang pertama, kita akan menuju menu verifikasi surat. Pada menu verifikasi surat, tertera nama-nama masyarakat yang mengajukan surat yang akan diverifikasi oleh RT dan RW. Untuk melihat suratnya, maka bisa klik lihat. Setelah kita klik lihat, maka akan tertera surat yang akan diverifikasi oleh RT dan RW. Jika sudah selesai, maka akan klik kembali. Setelah RT RW memverifikasi semua surat, maka selanjutnya RT RW akan menyimpan datanya dengan klik simpan. Setelah itu akan masuk ke menu kedua, yaitu penandatanganan surat. Dan di sini RT RW akan mengupload tanda tangannya ke dalam surat yang akan dikirimkan oleh masyarakat. Setelah diupload, maka akan ada muncul tanda done yang artinya selesai. Lalu RT RW akan menyimpan datanya dengan cara klik simpan. Setelah itu akan muncul halaman apakah ingin kembali ke halaman utama. Jika iya, maka klik iya. Jika tidak, maka klik tidak. Jika iya, maka akan muncul halaman utama yang web dari RT RW. Dan setelah RT RW tidak ada kegiatan lagi, maka bisa klik logout untuk selesai dari sistemnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Intan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3D. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.